Mbak Firly ini koordinator di salah satu aktivis lingkungan perempuan gitu ya Mbak? Kita ya masih banyak yang nggak bersuara gitu loh. Jadi kayak perempuannya itu dalam satu forum atau diskusi itu yang diundang beberapa aja gitu loh. Biasanya pendekatannya sih lebih personal ya. Kalau ke masyarakat itu aku lebih pendekatannya itu personal gitu. Jadi nginep di rumahnya, aku sempat nginep di rumahnya ibu, kita ngobrol gitu loh. Nah, untuk membentuk komunitas perempuan itu kan juga harus ada legalitasnya gitu. Legalitas, kegiatan, terus habis itu visi misi itu juga harus ada. Harapan untuk teman-teman semuanya gitu. Nah, bumi kita itu satu ya, nggak ada yang lain. Kita juga nggak punya uang buat pindah ke Mars gitu. Jadi sebisa mungkin saya mengajak teman-teman semuanya atau yang baca, yang lihat ini untuk ikut terlibat dalam kepedulian terhadap lingkungan gitu. Halo Ekotoners, kembali lagi di podcast Ekoton, podcast yang selalu ingin tahu kabar sungaimu hari ini. Di sini kita kedatangan tamu dari wanita yang penuh bersemangat, tangguh, pemberani. Perkenalkan dulu namanya, ini juga Mbak Firly ya? Iya, halo, aku Firly. Iya Mbak Firly, apa kabar? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Ngomong-ngomong Mbak Firly ini dari mana? Dari asal rumahnya? Iya. Oke. Ya aku asalnya lahir dan besar itu di Desa Dauhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Jadi aku asalnya dari Nganjuk. Dari Nganjuk berarti ya. Terus awal mula mengenal Ekoton itu seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Oke, jadi awal mulanya aku mengenal Ekoton itu dari tahun 2020 akhir. Nah waktu itu kan pandemi ya, lebih banyak waktunya digunakan di rumah. Terus aku tuh kan main Instagram gitu kan, main Instagram, ngikutin beberapa Instagramnya yang fokus ke lingkungan, salah satunya tuh Ekoton. Nah kebetulan di akhir Desember itu Ekoton itu buka relawan penelitian survei persepsi masyarakat sungai. Nah dari situ aku mulai tahu Ekoton itu. Nah terus di bulan Januarinya 2021 itu aku mulai daftar kegiatannya dan ikut kegiatan di Ekoton itu penelitian persepsi. Jadi kita keliling ke rumah-rumah yang di sekitaran Sungai Brantas, di sampingnya itu untuk survei gitu loh, persepsi mereka terkait dengan Sungai Brantas itu awal kenal Ekoton. Waktu itu awalnya ketemunya Budaru Pak Prigi gitu, ketemunya di Kabupaten Jombang, ketemu beliau berdua. Waktu itu beliau berdua itu sedang diundang di DLH dan aku ngikutin kayak pertemuan di situ, membahasnya soal masalah pengolahan sampah yang ada di sana. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus setelah itu masih ikut kegiatannya menyelesaikan survei persepsi itu kan ada di 5 kota dan kabupaten, ada di Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik sama Surabaya. Jadi aku ngikutin kegiatannya dari Jombang sampai ke Surabaya itu awalnya kenal Ekoton dan mengikuti kegiatan Ekoton tuh di situ. Awal mula tertariknya ya. Di situ. Gitu. Dari tak lihat waktu aku stalker Mbak Firly ini. Stalker. Iya, dari Instagramnya itu Mbak Firly suka daki gunung gitu ya Mbak? Iya. Kalau saya masih pemula dalam mendaki gunung gitu. Belum ahli-ahli banget atau sering-sering banget. Nah, sebenarnya daki gunung itu juga kayak saya mengisi waktu luang gitu. Saya mengisi waktu luang saya ketika saya udah nggak banyak aktivitas, saya mulai mendaki gunung gitu. Nah, saya nggak tahu setelah saya mendaki itu ada perasaan lega gitu. Saya sebenarnya yang saya suka dari mendaki gunung itu perjalanannya gitu. Jadi proses berjalannya itu sampai ke bukan puncaknya yang sebenarnya tujuan saya, karena di perjalanan itu kan capek bawa barang banyak, terus habis itu sama temen juga, jadi ngobrol, terus habis itu
kalau capek ya berhenti terus dilanjutin lagi. Jadi sebenarnya proses perjalanan itu jadi proses kayak apa ya, recharge energi gitu loh. Apalagi si di perjalanan itu kan banyak tumbuhan gitu ya, sehingga dapat udara yang segar juga, terus suasananya tenang. Jadi nggak banyak main HP juga karena nggak ada sinyal, jadi lebih fokus ke diri sendiri gitu. Itu sih yang aku suka dari mendaki gunung itu di perjalanan itu. Apalagi kalau semakin panjang gitu. Kalau aku mau bandingin antara mendaki gunung yang di Merbabu sama di Buta itu lebih pengalaman yang aku rasapi itu lebih banyak di Buta gitu loh. Karena di Buta itu aku berjalannya cukup lama gitu loh. Maksudnya, ya jadi kita berangkat 5:30, kita sampai jam 5 lebih 1/4 di titik di camp itu. Nah, itu cukup menikmati hijaunya sama segarnya udara gitu loh. Capek, letih, lapar itu dirasain dan nikmat aja rasanya gitu. Itu sih yang disuka dari mendaki gunung. Lingkungan juga ya Mbak, ya, makanya akhirnya nyambung sama ekoton. Iya, makanya itu karena ngerasanya saya merasa bahwa lingkungan itu memberikan kekuatan menambah energi. Jadi saya merasa untuk bahwa peduli sama lingkungan, ikut terlibat dalam konservasi itu juga perlu gitu loh. Akhirnya mulai dari situ semangat untuk berkegiatan di lingkungan nambah lagi gitu loh. Apalagi waktu agak miris gitu loh. Apalagi ketika saya mendapati ketika mendaki gunung itu kan ada air sumber gitu. Udah dikasih tulisan jangan mandi, sikat gigi, nyuci atau apapun tuh di situ. Mending ambil lalu dibawa gitu loh. Tapi banyak pendaki itu yang nggak memperhatikan itu. Dia masih aja kayak mandi, cuci kayak cuci muka gitu. Cuci muka itu tetap di situ sehingga membuat aliran yang sesudahnya itu jadinya kotor gitu loh. Itu gitu. Sempet miris juga gitu loh, karena kan kita kan di lingkungan kan juga belajar gitu ya, maksudnya benar. Meskipun aku bukan dari background biologi, tetapi ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman sebenarnya pencemaran air di sungai atau di apapun itu juga akan berkontribusi atau dengan tanah-tanah yang di sampingnya gitu loh. Takutnya itu juga akan dari si zat-zat kimia yang dipakai oleh manusia yang kita bawa ke gunung akhirnya juga akan mencemari juga. Itu juga cukup miris, terlepas dari kayak sampah juga banyak gitu. Salah satunya juga zat-zat kimia. Jadi perlu juga sih kayak mendaki gunung itu juga menerapkan zero waste. Kemarin sih sudah sempet gitu belajar untuk nerapin zero waste. Emang agak ribet packing, jadi packingnya banyak. Di Instagram itu aku juga sempat berbagi pengalaman dikit. Packing harus bawa packing kayak kotak-kotak gitu, harus dibawa ke atas. Nah, itu emang bikin carrier itu kayak lebih banyak, tetapi itu adalah salah satu upaya yang bisa rasa syukurku gitu ya, rasa terima kasih pada alam, pada gunung yang sudah menyediakan udara yang segar, tumbuhan yang banyak, sehingga aku tidak mau merusak itu, mencemari itu dengan sampah, sehingga aku mau menerapin zero waste adventure mungkin ya, mendaki gunung dengan minimalisir sampah kayak gitu. Terus ini ya Mbak Firly ini koordinator di salah satu aktivis lingkungan perempuan gitu ya Mbak. Itu boleh diceritain nggak sih Mbak gimana itu? Nah kebetulan saat ini itu di Ekoton itu kan juga ada namanya program pemberdayaan perempuan gitu loh, perempuan peduli Sungai Berantas. Jadi jadi beberapa di kota-kota itu seperti di Kediri, di Jombang sampai di Surabaya itu kita mengajak komunitas perempuan gitu, mengajak komunitas perempuan untuk terlibat dalam kegiatan pemulihan Sungai Berantas gitu. Kenapa milihnya perempuan gitu? Kenapa milihnya perempuan? Karena pertama dari segi dampak, kalau sungai atau air tercemar, perempuan itu adalah orang yang pertama kali akan menerima dampak gitu. Bangun pagi
lagi-lagi kenapa perempuan ya, bangun pagi yang masak, yang berhubungan dengan air, itu adalah perempuan gitu loh. Nah, perempuan karena kedekatan perempuan terhadap air, terhadap lingkungan itu dekat, terus habis itu karena nanti apabila ini kecemar juga dampaknya akan ke perempuan, maka perempuan juga perlu dilibatkan dalam kegiatan pemulihan Sungai Brantas gitu loh. Salah satunya yang bisa mereka lakukan adalah mereka diberikan kesempatan untuk menyuarakan gitu loh. Harus ada gitu satu forum atau dimanapun yang responsif gender gitu. Bener. Jadi perempuan akan menyuarakan, akan menyampaikan apa yang sedang dialaminya, apalagi terkait lingkungan gitu. Karena kedekatan perempuan dengan lingkungan inilah, maka perempuan juga perlu terlibat aktif berpartisipasi dalam rapat rembuk desa, terus habis itu kayak rapat-rapat yang diadakan oleh pertemuan desa, kelurahan, kabupaten, kayak gitu-gitu. Itu sih perlunya. Jadi kita mendorong partisipasi perempuan dalam menyuarakan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya gitu, dan juga ikut dalam pemantauan kualitas Sungai Brantas dan air yang ada di sekitar rumahnya gitu. Oh gitu. Apa tantangan selama Mbak Firly menjalankan program itu tadi, Mbak? Apa ya? Kalau dibilang tantangan agak susah karena saya cukup menikmati gitu. Saya cukup menikmati berinteraksi dengan teman-teman komunitas gitu lah. Maksudnya dari satu kota ke kota lainnya, dari Kediri, Jombang, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto itu ya. Itu sebenarnya cukup menarik gitu karena saya anggap itu rekreasi ya, karena silaturahmi ke teman-teman gitu, silaturahmi ke ibu-ibu, dapetin karena mereka kan masing-masing punya persoalan lingkungan sendiri gitu ya, yang dihadapi gitu, sehingga saya juga belajar bagaimana mereka menyikapi itu, belajar semangatnya mereka yang mereka bahkan dari tahun berapa itu sudah dari tahun 2008, tahun 2005, bahkan mereka udah dari bapak ibunya. Kalau mendengar cerita-cerita dari teman-teman dari komunitas perempuan itu kayak nambah lagi semangat gitu loh. Jadi kalau tantangan sih biasanya masih ada beberapa yang kayak masih sulit gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu lain yang masih belum dapat izin gitu, maksudnya. Oh, ada yang belum dapat izin gitu. Bukan persoalan dapat izin atau apa, tapi kayak masih ada yang yaitu jadi upaya mereka gitu. Jadi benar-benar mereka itu mengupayakan isu lingkungan gitu. Jadi ada yang masih suaminya masih belum mengizinkan sepenuhnya gitu. Tapi kan masih ada teman-teman komunitas lain gitu. Tapi kalau udah kayak gitu kan harus ngikutin suami lagi kan, harus. Nah, tapi dari situ tuh sebagai apa ya? Kayak bagaimana mengkomunikasikan antara laki-laki dan perempuan gitu. Gitu sih. Terus tantangan lainnya di lapangan itu masih dianggap misal kayak kita ya masih banyak yang nggak bersuara gitu loh. Jadi kayak perempuannya itu dalam satu forum atau diskusi itu yang diundang beberapa aja gitu loh. Masih banyak sebenarnya itu. Jadi yang mayoritasnya laki-laki, dan laki-laki juga dalam satu forum atau pertemuan itu juga lebih banyak menyampaikan gitu. Dan penyampaiannya juga kadang kalau aku ikutin kayak rapat atau rembukan mereka kayak mau bikin ada program gitu ya. Yang pertama diungkapkan itu adalah ini pembangunan. Jadi kayak pembangunan selokan, terus pembangunan paving atau apapun yang itu infrastruktur gitu loh. Padahal selain itu masih ada persoalan-persoalan yang nantinya kita hadapin kayak lingkungan, air gitu. Nah, itu yang masih belum ada gitu loh. Jadi itu tantangan di lapangan itu seperti itu. Jadi lebih banyak isu-isu yang sebenarnya itu
nggak urgent banget gitu loh, apalagi dilihat dari konteks situasi dan lokasinya gitu loh. Misal aku tuh pernah dampingin di salah satu kelurahan gitu ya, dia tuh padahal di situ tuh dari segi banjir dia nggak ada gitu loh, resapan itu udah banyak gitu. Nah mereka itu bikin kayak kebutuhan selokan gitu loh. Sebenarnya selokannya itu sudah memenuhi gitu loh. Nah mereka itu kayak menganjurkan kita perlu selokan, kita perlu inventarisasi, bikin ini, bikin itu. Terus kita perlu piring kayak gitu tuh, perlu piring, perlu ini. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa kalau piringnya tuh digunain. Tapi pada akhirnya mereka mengajukan itu kayak piring, sendok, gelas, tetapi itu nggak digunain. Kalau rapat tetap aja pakai plastik sekali pakai kayak gitu. Gitu. Jadi memang tantangannya itu tadi, tantangannya menghadapi dengan orang-orang yang isu lingkungan belum jadi utama kayak gitu. Begitu. Bagaimana Mbak cara nyikapi, kan kebanyakan biasanya kan ibu-ibu kayak agak ribet atau istilahnya kayak rewel atau masa nggak tahu gitu Mbak. Kalau untuk menghadapi kayak ibu-ibu itu masih kurang paham atau nggak tahu, itu biasanya pendekatannya sih lebih personal ya. Kalau ke masyarakat itu aku lebih pendekatannya itu personal gitu. Jadi nginep di rumahnya, aku sempat nginep gitu di rumahnya ibu, kita ngobrol gitu loh. Nah misal ada yang kayak minta tolong gitu loh ya, kita Fir ya tapi aku sukanya tuh mereka itu semangat gitu loh, mereka semangat gitu loh, kan mereka udah bersuami, berkeluarga gitu. Terus habis itu kalau ada kegiatan, misal kita mau ngajak kegiatan ya kita menyesuaikan senggangnya mereka gitu. Jadi pagi itu kan masak gitu ya, terus habis itu ngurus anak, bersih rumah gitu loh sampai siang gitu ya. Nah baru kita nanti akan berkegiatan lebih banyak, nah itu senggangnya. Jadi biasanya sih antara jam 10 sampai jam 12-an, kalau nggak gitu sore hari. Gitu sore hari. Kalau biasanya kalau kita ngajak ke kegiatan yang di luar rumah, nah itu biasanya kita sampaikan gitu, ada kayak list rundown-nya gitu loh, kita berikan surat, kita berikan rundown-nya gitu untuk mereka itu ngobrol sebenarnya nggak menentang, nggak apa ya, tapi bernegosiasi gitu loh, berdiskusi dengan suaminya gitu loh. Kalau aku mau ada kegiatan ini ada suratnya, ini kegiatannya baik. Nah kalau udah kayak gitu udah diizinkan lah sama si bapak suami itu gitu. Itu Mbak Firly kerjasama juga sama kayak pemerintah atau RT situ? Oh iya, kalau kerjasama biasanya jalin ngobrol. Jalin ngobrol. Jadi kan kalau di komunitas ini kan dia berada di mana, di kelurahan atau di desa ya. Nah itu secara nggak langsung kita juga harus menjalin komunikasi dengan Pak Lurahnya gitu, Pak Lurahnya yang ada di sana gitu loh. Nah aku juga menjalin hubungan, maksudnya bukan hubungan apa ya, tapi kayak interaksi gitu loh, ngobrol, berkabar. Aku mau pas ke situ, pas ketemu sama komunitas sekalian mampir gitu. Itu sih, jadi menjalin hubungan baik gitu agar kita enak gitu dalam nanti kalau ada kayak pertemuan, kayak aku perlu kantor Pak Lurah, Pak RT itu bisa difasilitasi atau ditemani gitu. Berarti mendukung banget kegiatannya Mbak Firly ini tadi ya Mbak? Mendukung, rata-rata mendukung. Pak Lurahnya itu mendukung gitu, karena di komunitas perempuan itu salah satunya kan untuk membentuk komunitas perempuan itu kan juga harus ada legalitasnya gitu. Legalitas, kegiatan, terus habis itu visi misi itu kan juga harus ada. Nah legalitas ini itu juga sudah bersama dengan teman-temannya lain yang mendampingi komunitas itu juga mengupayakan gitu bahwa komunitas ini diakui secara legalitasnya gitu di kelurahan, atau kalau belum dia berbadan hukum kayak yayasan, dia bisa dari SK Bupati, ada yang udah dari SK Bupati, ada juga yang dari SK kelurahan gitu. Itu jadi
Yang penting si komunitas ini diakui gitu. Oh gitu. Mm-mm. Itu ada termasuk program dari Ekoton juga ya Mbak ya? Iya, itu adalah salah satu panduan kami membentuk komunitas perempuan gitu. Yang harus ada legalitasnya, komunitas itu harus jadi bawah ya. Komunitas perempuan itu harus punya visi misi, kegiatan, terus legalitas, sosial media, sama berjejaring gitu. Nah, kami itu membentuk jejaring di Ekoton itu membentuk jejaring satu komunitas dengan komunitas lainnya itu melalui namanya Aksi Berantas. Aksi Berantas, komunitas Aksi Berantas itu komunitas, kalau komunitas Aksi Berantas ini itu nggak hanya perempuan aja, tapi juga anak-anak, anak muda, mahasiswa, terus sama anak muda, terus komunitasnya perempuan, komunitas campur lah gitu yang peduli terhadap lingkungan dari Malang sampai Surabaya gitu. Kita punya 13 komunitas di sekitaran yang ada di sekeliling Berantas gitu. Nah, mereka punya tugas untuk melakukan pemantauan kualitas air, untuk konservasi, untuk ya aksi bersih-bersih sampah kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh komunitas ini. Terus membentuk juga kawasan zero waste, itu juga dilakukan oleh komunitas Aksi Berantas ini untuk pemulihan Sungai Berantas gitu. Karena Sungai Berantas itu kan penting. Benar. Misal nih Mbak, kalau misal ada yang ngelihat podcast ini ya, terus dia mau ikutan dalam program ini tuh bagaimana Mbak? Gimana ya? Sebenarnya kegiatan kami itu terbuka untuk semua secara orang, secara umum itu terbuka. Nah, teman-teman yang lain yang mahasiswa ya itu bisa langsung DM di Instagram, atau hubungi kontak personnya Ekoton. Nah, di situ untuk tanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. Masih banyak kok. Atau magang juga boleh. Bisa magang di Ekoton juga bisa untuk belajar dan berkegiatan bersama dengan kami gitu. Oh gitu. Kemarin baru launching buku ya Mbak ya? Oh iya, kemarin baru launching buku di Surabaya. Boleh diceritain nggak sih apa isi bukunya itu tadi? Ya, isi bukunya itu adalah panduan untuk, sebenarnya buku ini tuh khusus untuk sekolah ya. Launching buku Zero Waste School gitu. Nah, ini tuh untuk para siswa sekolah yang dia jadi kader lingkungannya, atau kita membentuk agen perubahan di lingkungan sekolah yang dia itu akan mengkampanyekan ke keluarganya, ke rumah, ke masyarakat, ke teman-temannya gitu. Isi buku itu adalah buku panduan untuk membentuk agen perubahan di sekolah gitu. Nah, di buku itu juga karena kalau untuk membentuk si siswa-siswa ini yang bisa peduli terhadap lingkungan dan juga mau menyampaikan ke keluarganya dan teman-temannya, maka juga perlu dibentuk lingkungan sekolah yang itu nantinya sebagai pembelajaran, sebagai lingkungan yang akan diresapi gitu loh, yang kayak menginternalisasi gitu loh. Jadi yang itu akan jadi pengetahuan siswa ini yang bisa dipraktekkan di rumahnya gitu. Nah, di situ juga aku tulis tentang kisah sukses dari 2 sekolah yang sudah membentuk lingkungannya sebagai lingkungan yang minim sampah gitu. Jadi di sana itu nggak boleh, dalam semua kegiatannya itu nggak boleh pakai plastik sekali pakai gitu. Terus di kantinnya itu sudah nggak ada jajanan saset, terus habis itu minuman yang berasa gula, minuman sintetis ya, gula sintetis gitu, itu sudah nggak ada. Minuman yang di sana itu adalah minuman kayak teh, susu gitu, yang itu dibelinya dengan sistem refill gitu, isi ulang, tanpa saset. Terus jajanannya juga gitu, jajanannya terhindar dari 5P, pemanis, pewarna, pengental, pokoknya yang sintetis itu juga dihindari, sehingga yang dijual di sana itu ya buatan dari wali muridnya. Jadi wali murid menjualkan di kantin itu dengan nggak boleh dibungkus, lagi nggak boleh dibungkus plastik
nggak boleh dibungkus plastik gitu. Nah, dengan lingkungan seperti ini, di kondisi si siswa itu akan merasa kebiasaan gitu loh, membiasakan siswa untuk jajannya nggak sasetan, jajannya nggak yang pakai minuman marimas gitu, terus sambil habis itu jajannya nggak menggunakan plastik sekali pakai gitu, atau sedotan gitu loh. Nah, ketika si lingkungan ini dibentuk, nah kan membentuk kebiasaan siswa ini. Nah, kalau udah di lingkungan sekolah ini udah bagus, nah siswa bisa membagikan informasi ini ke atau lain. Ke rumah. Iya, pengalamannya, pengalaman siswa di sekolah ini perlu di-share ke rumah gitu. Jadi di rumah bisa ngajak bapak, ibunya, masnya, Pak, Bu, jangan ngerokok. Itu nanti mengandung, itu nanti jadi residu, itu nggak sehat. Pak, Bu, jangan kalau belanja jangan pakai tas kresek gitu. Kalau ada tamu jangan pakai aqua gelasan, itu nggak baik bagi kesehatan, itu ada mikroplastiknya gitu. Nah, di modul itu selain panduan untuk membentuk anak-anak yang lebih peduli sama lingkungan dan mau mengkampanyekan itu, nah di situ juga ada kayak materi-materinya gitu loh, materi-materinya seperti apa itu mikroplastik, itu yang jadi pengetahuannya si siswa, apa itu mikroplastik, sumbernya dari mana aja. Terus habis itu dioksin. Nah, karena kan lengkap berarti ya, Mbak? Ya, cukup lengkap, dan ada dioksin, ada mikroplastik, dan ada juga untuk memilah sampah gitu loh. Jenis sampah-sampah jenisnya apa aja gitu. Itu sih yang ada di modul Zero Waste School itu yang kemarin di Surabaya habis launching gitu. Untuk para ekotoners kalau mau baca gimana, Mbak? Kalau mau baca tinggal buka websitenya Ekoton, itu sudah tersedia e-booknya, nanti bisa di-download dan dicetak sendiri itu. Harapan untuk teman-teman semuanya gitu. Nah, bumi kita itu satu ya, nggak ada yang lain. Kita juga nggak punya uang buat pindah ke Mars gitu. Jadi sebisa mungkin saya mengajak teman-teman semuanya atau yang baca, yang lihat ini untuk ikut terlibat dalam kepedulian terhadap lingkungan gitu. Jadi mulai dengan meminimalisir sampah di rumah, dengan bergaya hidup zero waste, dengan peduli terhadap lingkungan, dengan tidak membuang sampahnya ke sungai, dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan gitu ya, dari air dan semuanya gitu, agar bumi ini bisa menampung, bisa bertahan lebih banyak lagi gitu. Nah ini itu tinggal ada pilihan sih, kita ini mau jadi generasi yang terakhir atau generasi pertama yang mau menjalankan atau menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Ya, jadi kayak gitu yang kita dapat dari Mbak Firly. Semoga jadi pembelajaran untuk kita sendiri. Kepedulian kita terhadap lingkungan juga itu perlu pentingnya sebagai insan, makhluk Allah. Iya, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara juga ya, Mbak ya. Kita harus juga menjaga dunia ini tetap asri. Betul, begitu. Apalagi kita menjaga buminya Allah ya. Nah, benar. Nanti kita juga akan banyak dapat pahala. Iya. Oke, Ekotoners, kembali lagi.